Saat ini saya sedang menuju Kompleks Candi Sukuh yang ada di Karesidenan Surakarta, di mana candi ini merupakan objek pujaan Linggayoni. Dan candi ini dikatakan sangat kontroversial karena objek dari candi ini kurang lazim karena melambangkan seksualitas. Candi Sukuh yang fenomenal adalah suku Jawa Nusantara yang sudah mencapai titik peradaban tinggi dan tidak dipunyai oleh suku-suku bangsa di dunia. Ditemukan pada tahun 1815 oleh seorang yang bernama Johnson yang disuruh oleh Thomas Stafford Raffles dan berada di lereng Gunung Lawu di ketinggian 1816 meter atau 1816 meter, dan candi ini pula merupakan candi yang memang terkenal sangat kontroversialnya tersebut. Candi Sukuh ini merupakan candi yang fenomenal, di mana candi ini merupakan candi berundak yang setara dengan candi yang ada di Inkamaya. Dan juga candi ini merupakan candi yang ditemukan kurang lebih pada 10.000 tahun yang lalu menurut dari arkeolog sejarah. Candi Sukuh yang terletak di Desa Berjo, Ngorgoyoso, Kabupaten Karanganyar, dan berjarak 36 km dari pusat Solo. Coba. Coba. Rutin ya Pak bersih-bersihnya? Ya. Seminggu sekali ya dong? Tiap hari, Mbak. Tiap hari? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Saya ke dalam dulu Pak. Ya, Mbak. Ramai nggak Pak dalam? Ini oleh para Brahmana pada era Raja-Raja Jawa pada waktu itu, oleh para Brahmana disebut sebagai sangkan paran. Dan ini merupakan satu konsep mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Suku
Suku Candi Undak berbentuk trapesium bujur sangkar merupakan candi yang mempunyai 3 teras atau 3 undak dengan kemiringan 60 derajat dan tangga batu berjumlah 11. Konsep pembuatannya cukup teliti yang menceritakan tentang asal-usul manusia sampai pada titik peleburan jiwa dengan alam semesta. Mahakarya Candi Sukuh yang hebat ini sesungguhnya adalah satu monumental prasejarah yang menyimpan filosofi tentang asal-usul manusia sampai kepada tujuan akhir, yaitu muksa alias murca. Gunung Lawu sendiri menurut cerita leluhur saya adalah salah satu gunung pusar jagat yang punya energi dan aura tinggi yang tidak dipunyai oleh gunung-gunung lain di Indonesia. Konsep pembuatannya begitu rapi, baik undakinya, filosofinya, tatanannya, bentuk bangunannya yang bisa bertahan sampai 10.000 tahun. Candi yang semula adalah hutan pinus ditemukan 22 tahun yang lalu oleh petinggi desa bernama Suryo Dikromo saat lahan tersebut mau ditanami Polowijo. Tahun 1815 diteliti oleh Gubernur Jenderal Raffles dan ditulis pada bukunya Histories of Java. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Van der Vils tahun 1842 dan dinyatakan sebagai Candi Undak yang punya nilai sejarah sama Inka Maya di Peru, Amerika. Konsep candi ini lebih menjelaskan tentang peradaban dan siklus asal-usul manusia sampai pada tingkat moksa yang diartikan pula sebagai peleburan atom ke dimensi black hole, suatu lorong hitam di jagat raya ini. Candi Sukuh dengan simbol yang vulgar dan fenomenal ini dipercaya sebagai bentuk klimaks dari hubungan antara dua manusia. Dan dari kata suku sendiri ini yang berarti soko atau sangkan yang berarti muda. Dan menurut para ahli arkeolog dunia, di sini dipercaya bahwa pada Candi Sukuh ini dulunya ada makhluk luar angkasa, dan ini bisa dibuktikan dengan adanya relief-relief tersebut yang ada di Undak pada Candi Sukuh ini. Asli ya Pak? Ya, andesit merah. Andesit merah ya? Ya. Kalau yang ini, bawah ini? Kalau yang hitam-hitam ini sebagian
Sudah tambahan saat pemugaran itu. Oh, tambahan ya. Iya, ada batu-batu tambahan itu. Pak, menurut Bapak candi yang fenomenal ini, Bapak kan sebagai penjaga di sini ya? Iya. Menurut Bapak seperti apa candi Suku ini, Pak? Candi Suku kan lain dengan candi-candi di Jawa Tengah khususnya. Dari bentuknya, dari reliefnya, dari jenis batunya, semua lain dari candi-candi yang di Jawa Tengah khususnya. Contohnya batunya itu terbuat dari andesit merah. Kan kebanyakan candi-candi Jawa Tengah itu dari andesit hitam seperti di Borobudur, Prambanan. Tapi candi-candi di sekitar lereng Lawu ini memang kebanyakan dari andesit merah itu. Terus dari bentuknya pun kebanyakan hampir mirip candi-candi di Jawa Timur. Ada pelataran yang luas, ada terap-terap seperti punden berunda itu. Kalau itu Pak yang di belakang Bapak tuh kira-kira apa Pak itu dulunya? Kalau ini diberdirikan dulu di sekitar sini ada sebuah rumah yang sangat besar karena ini adalah tempat penganjang Hatiang yang sangat besar. Di kemungkinan besar bahwa diperkirakan di sini itu dulu ada rumahnya yang sangat besar karena melihat ke sana itu kan pemandangannya sangat bagus sekali. Gunung Merapi, terus Karanganyar, Solo, Seragen, Wonogiri semua kelihatan dari sini. Candi yang fenomenal ini yaitu Candi Piramid Jawa, di mana ini banyak menuai kontroversi dari arkeolog sejarah karena keunikan yang misterinya belum terkuak. Dan konsep dari percandiannya sendiri ini menurut para ahli sejarawan merupakan satu konsep yang erotis atau porno. Candi yang syarat dengan relief-relief mengenai awal perjalanan manusia dari awal kelahiran hingga sampai akhirnya, ini tentunya menjadi panduan spiritual bagi raja-raja Nusantara pada masa itu. Penegasan para pakar antropolog maupun arkeolog hanya sebatas penelitian yang bersifat dan dinyatakan agama Hindu yang ada di Jawa dan dinyatakan sebagai candi eksotis di dunia. Di samping Gunung Lawu menjulang tinggi dengan kabut, misterinya candi ini oleh sejarawan jarang disinggung tentang nilai-nilai filosofi maupun tulisan prasasti di era megalitik atau prasejarah. Dan sebagian besar candi lebih mengarah kepada pemujaan Tantra Yana zaman kerajaan Mojopahit dengan figur gunung lainnya. Menyimpulkan bahwa Candi Suku ini dibuat secara tergesa-gesa. Kedua, dibuat bukan oleh seorang pemahat batu ya Mas ya, tetapi tukang kayu dari desa, bukan dari keraton. Karena lihat bentuknya seperti ini. Jadi malah di tukang kayu ya? Tukang kayu. Terus yang ketiga, Candi Suku dibuat karena perubahan politik pada saat itu akan runtuhnya kerajaan Majapahit, sehingga Candi Suku dibuat secara tergesa-gesa. Tidak memungkinkan untuk membuat candi besar seperti Borobudur. Lebih cepat dari Prambanan. Konsep rupa datu, kama datu maupun arupa datu justru merupakan inti substansinya mengarah kepada penyatuan tunggal dari maya pada ke dimensi alam suprakosmis disesuaikan dengan rotasi perputaran dari arah kanan dan ke kiri yang disebut swastika. Puncak pemujaan dari candi ini memang sangat spektakuler dan ini sangat diperlukan kajian yang mendalam dari para ahli sejarah bagaimana para leluhur pada waktu itu mereka dapat berinteraksi langsung dengan alam semesta. Kamadatu adalah konsep tantra yang berbasis pada hukum kasih sayang atau disimbolkan suami istri. Sedangkan rupa datu merupakan konsep lanjutan dari kama menjadi perwujudan nyata atau embrio manusia.
arupa datu ialah dari ada kembali ke tidak ada yang merupakan Tantrayana Puncak. Pada terap pertama, pada posisi kemiringan 60 derajat dengan undak adalah konsep buah pikir manusia. Jangan punya ambisi berlebihan dalam melakukan puja semedi terhadap Sang Widiwasa atau keseimbangan dalam suatu kehidupan spiritual. Candi Suku ini dikabarkan sama dengan Candi Inka yang ada di benua Amerika. Dan ini tidak hanya dari fundamental bangunannya, tapi juga dari ornamen-ornamen yang ada melalui relief-relief yang dikabarkan ini adalah makhluk angkasa luar. Dan untuk oleh orang Jawa disebut sebagai dewa. Dari teras pertama menginjak pada posisi datar dan luas, di mana arca tersebut sebagai perwujudan dari dunia fana, dan di area itu penggambaran perilaku manusia dan kasualitasnya tercermin dengan relief-relief nyata dan sebuah sindiran tentang kehidupan pluralistik manusia. Saat ini saya sedang berada di Undak 2 dari Candi Sukuh, di mana di sini banyak sekali digambarkan tentang bagaimana peradaban manusia dari awal hingga sampai terjadinya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Penggambaran dari prosesi hewan sampai kepada wujud manusia dalam tingkatan berbeda-beda. Tampak jelas sederet menuju altar yang disebut dengan Dwi Sri dan Betoro Komojoyo. Altar setingkat lebih tinggi itu oleh perbuatannya diartikan sebagai wahana proses Atman yang di dalam perbuatannya bertanggung jawab dalam menyelesaikan karma pala menuju yang lebih suci, yaitu rahim ibu. Perwujudan antara buruk dengan visualisasi Putokala dan kesatria juga dilambangkan sebagai kebaikan. Inilah yang menentukan setiap manusia mengalami sengsara dan yang baik akan menemui kebahagiaan atau nirwana.
Di Undak 2 ini banyak sekali terdapat relief-relief yang menggambarkan tentang perjalanan siklus kehidupan dari manusia. Seperti yang terlihat di samping saya ini, Anda bisa lihat ada relief-relief dan di sini dipahat pada sebuah batu yang tentunya batu ini batu yang sudah berumur ribuan tahun lamanya. Bisa jelaskan Pak tentang relief ini mungkin Pak? Ya bisa. Jadi relief dari sana dulu. Jadi kalau ingin saya jelaskan, saya uraikan dari sana dulu. Iya Pak. Nah, itu saya. Dalam Candi Sukoh ini memang banyak sekali fenomena-fenomena relief yang belum bisa diartikan secara jelas oleh para sejarawan ya. Karena ini banyak menyangkut filosofi tentang kehidupan siklus manusia, terutama siklus tentang reinkarnasi manusia, ya, mulai dari hewan sampai hewan yang paling jelek, kemudian berevolusi kepada hewan yang sudah yang sudah mencapai tingkat Ini ya, seperti ini ya. lengkap dan kemudian itu. Dan semua ini adalah filosofi bahwa manusia jika salah dalam menelusuri sangkantaran atau asal usulnya bisa jadi hewan ya seperti itu tadi. Nah, dari kelanjutan daripada siklus relief kehidupan yang manusia yang ada di tempat ini ada korelasinya dengan altar ya yang ada di sebelah barat itu. Ya. Di sana altar itu juga menyebutkan tentang bagaimana siklus reinkarnasi manusia sebelum mencapai kepada piramid itu adalah moksa. Kesempurnaan Ya, ya. jadi nanti kita tunjukkan di sana. Oke? Baik, Pak. Ya. Dan di wilayah ini di seberang sana itu ada satu altar pemujaan di mana ini terdapat relief juga yang menggambarkan tentang kandungan ibu. Dan saya akan menuju ke altar tersebut. Filosofi Candi Suko ini konon berumur 10.000 tahun. Dirawat, dilestarikan keberadaannya sampai pada dinasti Raja Mojopahit terakhir ditandai dengan Condro Sengkolo. Gapura Buto Nguntal Uwong dimaknai sebagai tahun 1359 Saka atau 1437 Masehi. Iya Pak. Pak, sebentar saya. Oh sebelah sini ya? Bentar ya. Walaupun musim hujan gini kan tidak apa-apa kan? Iya Pak. Jelaskan mumpung saya di sini. Saya juga meneliti tentang
perjanjian ini sudah lama. Ya. Dari perjanjian ini memang perjanjian yang sangat unik dan sangat fenomenal di dunia. Walaupun suku ini di lereng Gunung Lawu sudah dikatakan sebagai berumur ribuan tahun, kemudian para raja-raja Majapahit melanjutkan tentang pelestarian ini, dan pendapat-pendapat itu semua hanya tafsir. Jadi konkretnya belum ada. Fakta kesejarahan tentang berapa ribu tahun, tentang makhluk planet angkasa luar itu hanya tafsir saja. Ya, karena dengan pengetahuan kuantum, dengan pengetahuan modern, jadi semua itu hanya merupakan satu tafsir. Jadi belum bisa konkret. Dan salah satu ini bisa kita tunjukkan ya. Iya. Setelah korelasinya tadi ada Relief yang di situ. relief ya, siklus tentang manusia. Intinya kalau sudah manusia itu menitis kembali, gitu, kemudian hidup kebersamaan dengan sesama manusia, kemudian mereka akan mati. Lah sebelum beliau mencapai kepada kamuksan, ya, atau kasidan jati yang disebut arupa dhatu. Di sana kan tidak ada relief, Ya. hanya ruang kosong belaka, ada ruang alam. Itu masih bisa nitis, ya. Nitis itu artinya kembali lagi kepada rahim ibu. Ini di sebelah ini. Jadi semua itu tidak terlepas dari konsep palus dan vagina. Di mana palus dan vagina itu adalah salah satu simbol lingga dan yoni yang intinya adalah bapak dan ibu. Jadi di situ kan sudah ada, ya, salah satu gambaran, ya, gambaran salah satu ovum dan sperma, tapi diwujudkan dalam bentuk dewa. Dan dewa ini yang satu disebut Dewa Kamajaya, yang satu disebut Dewa Rate. Yang Dewa Rate itu dari ovum atau ibu, Dewa Kamajaya dari kama, itu adalah sperma dari bapak. Nah, itu kan digambarkan seperti itu. Iya. Kalau itu sudah terjadi perkawinan antara kama dan rate, terjadilah apa yang disebut embrio, kemudian lahirlah manusia. Nah, pada saat kelahiran manusia itu, di dalam alam Mayapada, yang sama juga suku bangsa Maya itu, mungkin juga itu kata-kata itu diambil dari Jawa, itu juga sama. Jadi prosesnya itu juga sama, candinya berundak juga sama, piramidanya juga sama, dan kata-kata Maya itu juga sama. Kalau orang Jawa mengatakan Mayapada. Iya. Mayapada itu ya alam jagat gemelar ini. Nah itu.
Candi suku ini bentuknya ini menyerupai dengan tatanan candi Inka suku Maya. Dan bicara soal Maya sendiri, ini berasal dari bahasa Jawa dan dapat didefinisikan atau diidentikan dengan Maya Pada. Dari penelitian para ahli bahasa dan berdasarkan etimologi, Maya sendiri itu berasal dari bahasa Kawi dan dapat diartikan sebagai samaring samar. Candi piramid suku lebih mengarah kepada konsep palus dan vagina, di mana konsep itu merupakan kejadian nyata bahwa setiap manusia pasti melakukan yang hakikatnya adalah kenikmatan tiada tara dalam konteks agama disebut Woeng Kulti. Yang dilakukan oleh para ahli arkeolog, mereka menyimpulkan bahwa memang Candi Sukuh ini adalah hasil produk yang sangat luar biasa dari leluhur manusia Jawa. Dan untuk Candi Sukuh ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian atau 3 undak, di mana yang pertama itu disebut sebagai Kamadatu, yaitu sebagai sindiran mengenai 2 sejoli atau 2 manusia, laki-laki dan perempuan yang menjalin asmara. Lalu berikutnya adalah teras atau undak yang bernama Rupadatu, di mana manusia yang telah terbentuk sebuah janin dan ini telah memiliki wujud atau rupa. Yang ketiga adalah teras Arupadatu di sebelah sana. Itu merupakan sebagai bentuk sindiran bahwa manusia, ini merupakan sindiran bahwa manusia itu akan kembali kepada alam semesta dan dari ada menjadi tidak ada. Dalam undak kedua, ada pula palus berdiri tegak dengan terekaman jari 5, di mana inilah puncak filosofi tentang hawa nafsu seksualitas manusia tidak boleh diumbar karena merusak transendet manusia dalam melakukan meditasi ke arah peleburan atom jagat manusia. Konteks filosofi undak kedua yang disebut Rupadatu adalah keseimbangan pola hidup manusia dalam menempuh keabadian melalui konsep palus dan vagina sebagai sarana penekanan hawa nafsu dan jalannya spiritual Jawa mengarah pada kesempurnaan nyata, yaitu sang Atman menuju Jiwatman. Terkait dengan penelitian sejarahnya, memang terbukti bahwa kata-kata Maya yang ada di Inka, Peru adalah refleksi Candi Sukuh yang ada sejak 10.000 tahun silam. Hello, where do you come from? From Australia. Australia. Yeah. Okay. And do you know about Lingga Yoni? Yeah, Linga is
Yeah. In this site, you can talk Fulgar. It's okay, no problem. Do you know about Lingayoni? Yeah. Yeah. Linga symbol is of- the yeah. symbol of the phallic of penis, and yoni is vagina. Okay, thank you for your time. Enjoy your time. Thank you ya. Karya luhur manusia Jawa yang terpampang dengan garapan yang sangat halus ini mengingatkan kepada generasi selanjutnya untuk berhati-hati dalam menentukan pola hidupnya agar selalu menikmati surga yang tidak lain digambarkan sebagai rahim sang ibu atau alam Shiwana. Konsep patrialis pada ide sang pembuatan candi ini adalah benar-benar sempurna, sebagaimana raja-raja zaman kerajaan Hindu di era Erlangga yang mengultuskan ibu adalah segalanya dalam menentukan kehidupan dan ibu pula sebagai penghidup embrio manusia sampai ke batas kelahiran. Selanjutnya menjajaki piramid dengan tangga dasar 2 dan dilanjutkan tangga ke-10 sebagai sindiran ke dimensi awang uwung dan sudah tidak ada lagi gambar-gambar relief atau arca. Pemahaman tentang Linggayoni ini merujuk kepada pemahaman spiritual Jawa, di mana Candi Suku ini menjadi sumber inspirasi meditasi bagi masyarakat Jawa, khususnya bagaimana mereka mengetahui bagaimana kehidupan menuju keabadian.
Konsep spiritual tentang tingkat peleburan atom diri manusia ini ternyata telah ada sejak zaman prasejarah. Hal ini bisa dibuktikan karena Candi Suku ini sendiri telah ada sejak zaman prasejarah atau kurang lebih pada 10.000 tahun yang lalu. Akurasi dan keotentikan mengenai Candi Suku ini membuat para peneliti sejarah dunia untuk mereka meneliti Candi Suku sebagai candi yang spektakuler karena di Candi Suku ini ada filosofi bagaimana perjalanan kehidupan manusia dari ada menuju keabadian. Perwujudan piramid trapesium ini adalah setelah bisa melewati undak tangga sebanyak 22 hal, mana penjumlahan dan perkalian angkanya tetap menghasilkan 4. Sebagaimana segi 4 merupakan gambaran kiblat dunia, yaitu utara, selatan, timur, dan barat, sebagai simbol makro inti jagat semesta. Tidak mengherankan, karya leluhur Jawa yang punya nilai spiritual tinggi ini menjadi spiritual Jawa, dilestarikan dan dikembangkan pada bangunan-bangunan candi Nusantara. Ya, kalau kita memahami arsitek Candi Suko, pertama dengan susunan 3 trap model ini, kalau kita lihat dengan Candi Maya yang ada di situ, kelihatannya ada semacam kesamaan arsitek, di mana arsitek ini bisa kalau kita lihat dari trap 1, 2, 3, terus kemudian naiknya, yang ini pemahaman kita tentang Candi Suko ini sangat lebih perlu kita gali lagi, karena ada beberapa hal yang mungkin ini menjadi hal-hal yang masih belum jelas, itu menjadi jelas. Dari aspek struktur, saya kira kita tidak kalah dengan konsep struktur dari candi lain Maya yang pada waktu itu di abad 15-an ini Suko ini diberdirikan, dan kita tahu ini merupakan abad akhir dari Majapahit. Dan dari reliefnya, itu struktur yang kita lebih kuat di reliefnya itu, bahwa pemahaman mengenai struktur itu ditulis di dalam relief, dan itu memberikan gambaran kehidupan mengenai abad di Majapahit. So the architecture here reminds me very much of the architecture in Mexico and Central America that looks from the Maya. And that was the first thing that impressed me when I saw this. It's very, very similar construction. And it's a wonderful place to visit, and the views are very good. Spectacular view here, looking out over the mountains. So the Mayan reliefs show a lot more violence. The Mayan temples show a lot of people being killed, a lot of people being beheaded. A lot of blood is portrayed there because they had games where the object was to kill the enemy. Yang fenomenal, mahakarya dari manusia Jawa yang penuh dengan kandungan makna spiritual, ini ternyata banyak memuat makna-makna prasejarah yang terkait dengan Candi Inkamaya. Terlepas dari semuanya itu, tingkat peradaban 10.000 tahun yang silam ini ternyata bisa menguak misteri tentang peradaban Jawa yang selama ini dilecehkan karena ketidaktahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep spiritual Jawa ini telah mencapai tingkat pengetahuan kuantum yang melebihi sains pada abad yang ke-21. Saya Semiarti pamit, dan jangan lupa untuk Anda menyaksikan Nabak Tilas pada episode yang berikutnya. Sampai jumpa.